Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Langit dan bumi tiba-tiba terbelah oleh pedang itu. Semua orang berhenti berkelahi dan melihat ke atas dengan kaget. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar Yunxiao, dan lingkaran jimat pedang menari di langit seperti kertas kuning yang tak terhitung jumlahnya, menceritakan kisah kematian. Dua energi pedang yang besar akhirnya bertabrakan, dan kekuatan yang kuat menyapu seluruh dunia, menyeret Yunxiao dan sang jenderal ke dalamnya. Semua orang terkejut, di bawah gelombang kekuatan menakutkan itu, semua cahaya terus-menerus ditelan, bahkan indera ilahi dan mata mereka terserap, dan mereka tidak bisa merasakan situasinya sama sekali. Dia hanya merasa ada dua sinar cahaya redup bola-balik. Ledakan, suara keras benturan logam terdengar, diikuti oleh lingkaran pedang tajam, yang membubarkan kekuatan agung. Cahaya pedang seperti air tiba-tiba bergegas, langsung ke awan, dan membelah langit. Tekanan besar dihasilkan dalam radius 1000 kaki dari cahaya pedang, dan semua materi langsung hancur berkeping-keping. Chen Yuyu dan gajah pemakan surga mundur 1000 kaki pada saat pertama, tetapi mereka masih merasakan kekuatan pedang, mereka berdua ketakutan. Ada dampak seperti itu bahkan dari jarak 1000 kaki, bagaimana orang di tengah cahaya pedang bisa menahan pedang yang begitu mengejutkan. Tubuh Chen Yuyu gemetar saat dia berkata, dia Bian, pedang menebas bintang, dia pedang menebas bintang. Jenderal, gajah pemakan surga meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menyerang ke depan. Pedang di tangan Chen Yuyu tenggelam dan berubah menjadi ribuan pedang yang naik ke udara seperti jaring pedang dan jatuh ke tubuh gajah pemakan surga. Sabit gajah yang melahap langit berputar di udara, dan seluruh tubuhnya berputar seperti atasan, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berdiri di jaring pedang, mengguncang langit yang penuh dengan cahaya keemasan. Xiu Shuang dan yang lainnya, hati tenggelam, mereka tidak akan pernah percaya bahwa sang jenderal bisa selamat dari niat pedang barusan. Qiu Muji tahu identitas Yunxiao, dan meskipun dia juga terkejut, dia jelas jauh lebih tenang, mengambil keuntungan dari gangguan Xiu Shuang dan dua lainnya. Dia dengan gila-gilaan menyerap pil primordial untuk mengisi kembali kekuatannya. Debu di tanah menyebar, dan kedua sosok yang ditekan bersama perlahan muncul di depan semua orang. Jenderal, Xiu Shuang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dua aliran air mata mengalir saat dia menutup mulutnya dan menangis. Di tanah, setengah dari pedang raja dipegang di tangan sang jenderal, pedang dingin menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Wajah Yunxiao dingin dan pucat, dan pembuluh darah di tangan yang memegang pedang itu menggembung dan sedikit gemetar. Apa nama pedang ini? Wajah sang jenderal sangat tenang. Yunxiao mengedarkan energi primordialnya untuk menenangkan tubuhnya yang sedikit gemetar, lalu berkata, pedang menebas bintang-bintang. Jadi ini saja, kata sang jenderal, tiba-tiba tercerahkan. Kamu sangat kuat, kata Yunxiao, Anda masih bisa bertahan hidup di bawah pedang Star City, kupikir kamu pasti mati. Jika itu mereka pasti akan selesai, kata sang jenderal, tapi saya seorang jenderal, jadi struktur saya sedikit berbeda dari mereka. Alis Yunxiao sedikit berkedut saat dia berkata, seberapa berbeda. Ledakan, jenderal itu mengangkat tangannya dan meraih pedang dingin, embun beku, dan menariknya keluar. Hati Yunxiao bergetar, dan lengannya bergetar, dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dalam serangan barusan, dan pedang itu terus-menerus ditarik keluar dari tubuhnya oleh sang jenderal. Ledakan, jenderal itu mengayunkan lengannya dengan sekuat tenaga dan mendorong Yunxiao mundur beberapa kaki. Kemudian, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan memancarkan cahaya dingin yang tajam. Yunxiao gemetar hebat, dan tatapan itu sepertinya menembus tubuh dan hatinya. Ye kamu Bian, dia berseru kaget, bagaimana mungkin boneka memiliki mata yang begitu tajam? Pak, jenderal itu menyatukan tangannya, dan aura mengerikan melonjak dari tubuhnya, tingkat kekuatan terus meningkat, dan seluruh tubuh emasnya bersinar seolah-olah akan meleleh. Jadi, Yingluo, kamu masih yang kalah pada akhirnya. Gu Feiyang, mata sang jenderal menjadi sangat dalam, seperti langit biru yang bisa melihat segala sesuatu di dunia.
Tinju tiran melolong biru. Cahaya keemasan melesat keluar dari telapak tangannya dan kekuatan mengerikan melonjak keluar, dia tiba-tiba meninju. Pukulan ini, Wufu, kamu Wufu. Tubuh Yun Xiao bergetar, dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu, momentum tinju membawa niat bela diri yang mengaum tanpa akhir, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Aura kematian menggenang di hatinya dengan sangat jelas sehingga dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi, dia mengedarkan tubuh emas yang tidak dapat binasa secara ekstrim dan berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, 4 tinju di belakangnya memegang cahaya keemasan dan tiba-tiba dibombardir. Dia membentuk segel tangan di depannya dan memanggil sutra langit iblis. Dia menghunus pedangnya dengan satu tangan dan menebas lagi. Teknik pedang pembunuhan iblis. Ledakan. Niat pedang dihancurkan oleh pancaran tinju dan menghantam baju besi langit iblis. Ledakan. Sutra langit iblis aman dan sehat, tetapi Yun Xiao batuk seteguk darah, dia menarik kembali idola dharmanya, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang seperti layang-layang. Itu mengenai sapi di seberang gunung. Setelah pukulan sang jenderal mendarat, dia membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya, dan pedang raja patah terbang ke tangannya, kemudian, dengan sekejap, dia menghilang dari tempatnya dan terus mengejar Yun Xiao. Gelombang energi unsur mengalir ke pedang yang patah, dan dengan ledakan itu menyembur keluar dari tulang pedang. Apa? Jenderal itu mengerutkan kening saat dia mengangkat pedangnya dan menebas Chen Yunyu, yang tiba-tiba menghalangi jalan Yun Xiao. Ledakan. Chen Qianyu mengangkat pedangnya dan memblokirnya secara horizontal, tetapi dia segera didorong mundur beberapa kaki. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia terkejut di dalam hatinya, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9 puncak, dan dia benar-benar dipaksa mundur oleh satu pedang. Seorang raja memotong kekuatannya. Jenderal itu tampaknya telah kehilangan sikap tenang dan tenangnya, dia mengayunkan pedangnya dengan keras, dan ki spiritual di sekitarnya langsung diserap dan dimuntahkan. Ledakan. Chen Yunyu dan Yun Xiao langsung terkena pedang Qi, dan seluruh gunung terbelah lagi, itu seperti kue, benar-benar hancur. Pada pedang yang patah, energi pedang berdenyut beberapa kali sebelum berangsur-angsur menghilang. Jenderal itu berdiri di udara dengan pedang patah di tangannya, matanya yang dingin menatap reruntuhan yang tak berujung, menyapu mereka sedikit demi sedikit. Aku tahu kamu belum mati, keluar. Jenderal itu berteriak dingin, tetapi tidak ada tanggapan. Apakah kamu tidak ingin memasuki bagian dalam pegunungan? Aku berdiri di sini, keluar. Dia berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada suara sama sekali. Gajah pemakan langit terbang ke bawah dan berkata, Jenderal, bahwa Li Yun Xiao telah terluka oleh kekuatan tinjumu, ditambah dengan kekuatan pedang Anda, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih. Jenderal itu sedikit mengernyit, meskipun dia tidak percaya bahwa Yun Xiao akan membutuhkan 1,5 tahun untuk memulihkan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam 10 hari atau setengah bulan, pada saat itu, dia sudah lama pergi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qiyu Muji. Seluruh tubuh Qiyu Muji gemetar saat dia melebarkan sayapnya dan melompat 100 zang menjauh, dia menjadi waspada. Bahkan dia akan terluka parah oleh tebasan bintang Yun Xiao, apalagi membalikkan keadaan. Jie gila, bukankah kamu sangat sombong? Jenderal itu berkata dengan dingin. Qiyu Muji tercengang, aura jenderal di depannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, tanda pedang yang ditinggalkan Yun Xiao di dadanya masih ada, dan orang bisa melihat punggung melalui lubang. Jika Anda bukan jenderal, siapa Anda? Dia bertanya. Si Wushuang dan yang lainnya juga terkejut, mereka belum pernah melihat sang jenderal dalam keadaan seperti itu. Dunia ini besar, tidak semua orang yang mampu Anda singgung, kata sang jenderal. Qiyu Muji mengerutkan kening saat dia merenungkan arti dari kata-kata ini. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya keemasan di depannya, jenderal mengambil kesempatan untuk berteleportasi dan meraihnya dengan 5 jarinya terbuka lebar. Tidak mungkin. Dalam keterkejutannya, Qiyu Muji tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Wolf! Wah! Kelima jari jenderal tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam dan ditembakkan, di bawah keadaan linglung ruang angkasa, 2 kilatan pedang menembus. Bulu rawa gelap langsung dipotong, dan langit dipotong menjadi 3 bagian. Ah! Qiyu Muji berteriak kesakitan, dan keringat dingin keluar dari dahinya, namun,
dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia mengayunkan ekornya dan mengeluarkan cahaya racun pembuluh darah langit. Ledakan. Pedang yang patah itu memuntahkan energi pedang sekali lagi dan menebas ekor panjangnya, memotong jarum beracun. Qiyu Muji sangat terkejut, dia tiba-tiba berubah menjadi hidung tembaga dan mulut besi, dan dengan suara, "Hemha," dia meledak dengan kekuatan penuhnya. Sisik muncul di sekujur tubuhnya saat dia mundur, langsung melarikan diri 1000 kaki jauhnya. Pedang sang jenderal menebas badai gelombang suara dan langsung dihancurkan, niat pedang terus mengejar Qiyu Muji dan mendarat di tubuhnya yang bersisik, menyebabkan serangkaian percikan api beterbangan, meskipun dia terluka, itu tidak fatal. Tidak jauh dari situ, ikan kapal perang juga menghilang setelah memuntahkan beberapa gelembung. Jenderal itu berbalik dan terbang ke bawah. Si Wushuang dan yang lainnya semua tercengang, mereka melihat sosok yang dikenalnya, tetapi tampak sangat jauh dan asing. Jenderal itu berdiri di tanah dan terus membuat segel tangan, mengirimnya ke kehampaan di depannya. Sebuah susunan hijau muncul dan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah lorong. "Ayo pergi," katanya. Jenderal itu memanggil pelan. Tubuh si Wushuang gemetar dan perasaan akrab itu kembali lagi, dia tertegun dan berkata, "Pergi." "Kemana?" Jenderal itu berkata, "Di dalam gunung, tubuh luar gunung telah hancur total, tidak ada yang akan datang ke sini dalam waktu singkat, setelah kita masuk, tidak ada yang bisa menemukan pintu masuknya." Si Wushuang berkata, "Jenderal, kamu tidak perlu bertanya," kata sang jenderal, dia memimpin dan melangkah ke lorong, perlahan berjalan ke dalam. Si Wushuang dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti dari belakang. Segera, terowongan hijau itu berangsur-angsur ditutup dan menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan segunung bubuk batu, bahkan bentuk gunung itu benar-benar menghilang. Setelah beberapa saat, cahaya hantu tiba-tiba muncul di reruntuhan, berkeliaran di udara seperti kemauan. Setelah terbang beberapa putaran, api hantu tiba-tiba jatuh dan berubah menjadi sosok tinggi dan ramping di tanah, seluruh tubuh sosok itu layu dan kurus, dan tampak seperti kerangka. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Aku tidak melihat jiwa Gu Feiyang, dia seharusnya tidak mati, dia baru saja melarikan diri, sayang sekali. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bahwa dia tidak keluar sekarang. Meskipun saya kehilangan jiwa Gu Feiyang, saya menemukan rahasia jenderal." Pria itu membelai janggut pendeknya yang jarang dan bergumam pada dirinya sendiri. "Masalah jiwa Gu Feiyang dapat ditunda, dia terluka parah saat ini dan akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih, lebih penting untuk berurusan dengan pertempuran gunung jiwa terlebih dahulu." Pria kurus itu membuat keputusannya, tubuhnya berkedip dan dia berubah menjadi nyala api hantu lagi, dia terbang beberapa putaran sebelum menghilang dengan keras. Pertempuran gunung jiwa telah benar-benar kehilangan bentuk gunungnya dan berantakan, pembuluh darah bumi semuanya hancur dan suara pecah terus-menerus datang dari tanah. Setelah nyala api hantu menghilang, ruang itu sedikit berputar, dan sosok Yun Xiao dan Chen Yunyu muncul. Keduanya pucat dan terluka. Batuk-batuk. Yun Xiao batuk beberapa suap darah dan berkata dengan cara mencela diri sendiri, "Memang benar aku terluka parah. Tapi mengapa kalian semua berpikir bahwa aku membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih? Apakah aku terlihat selemah itu?" Dia mengeluarkan sejumlah besar harta surgawi dan menelannya bahkan tanpa melihatnya, kemudian, dia membuat segel tangan dan cahaya formasi terbang keluar dari tubuhnya, ki spiritual yang luas melonjak dari segala arah dan mengalir ke tubuhnya. Chen Yuyu tercengang, dia tidak berani menunda di bawah pengaruh energi spiritual yang luas ini dan buru-buru menyesuaikan napasnya untuk menyerapnya. Roh Qi di sekitar Yun Xiao hampir mengembun menjadi naga saat terus mengalir ke dalam dirinya. Chen Qianyu merasa bahwa itu sangat bermanfaat, tetapi tidak berlangsung lama sebelum energi spiritual naga berangsur-angsur menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa wajah Yun Xiao kemerahan, dan luka-lukanya sepertinya telah ditekan. "Tuan Muda Yun, lukamu tidak baik," katanya canggung. "Apa?" tanya Yun Xiao, "apakah Anda juga berpikir bahwa saya akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih?" Petik 2. Chen Qianyu tidak bisa berkata-kata, "Tidak, hanya saja, bukankah ini terlalu cepat?" Petik 2. "Kekuatan tubuh fisikku jauh di luar imajinasimu," kata Yun Xiao, "selain itu,
luka-luka saya belum sepenuhnya pulih, saya pikir saya hanya pulih 70 atau 80%. 70 hingga 80 tael perak. Chen Yuyu tercengang dan tidak tahu harus berkata apa, luka-lukanya seharusnya jauh lebih ringan daripada Yun Xiao, dan dia bahkan belum pulih 10%. Sedikit yang mereka tahu bahwa tubuh emas Yun Xiao yang tidak dapat binasa dapat langsung menyerap kekuatan lawannya, jadi cederanya jauh lebih serius dari yang mereka kira, ditambah dengan kecepatannya menyerap roh Qi, dia puluhan atau bahkan 100 kali lebih cepat dari orang biasa. Yun Xiao menjatuhkan topik dan berkata, orang yang berubah menjadi api hantu itu tampak akrab, tapi aku tidak ingat siapa itu. Kamu benar, ekspresi Chen Yuyu serius, jika saya tidak salah. Orang itu barusan seharusnya menjadi wakil pemimpin sekte dari sekte pemakan jiwa, kamu Mi. Ah, ya, itu dia. Yun Xiao mengepalkan tinjunya dan berkata, mengapa aku menganggapnya akrab? Apakah anak ini sudah menjadi pemimpin sekte wakil? Seorang sarjana yang telah pergi selama 3 hari harus diperlakukan dengan mata baru. Gunung jiwa pertempuran ini adalah wilayah sekte pemakan jiwa, kata Chen Qianyu. Tidak aneh jika orang-orang dari sekte pemakan jiwa muncul di sini, tapi mengapa mereka mentolerir orang-orang dari segudang Star Valley yang bertindak begitu mengerikan di sini? Petik 2. Ada banyak kemungkinan, kata Yun Xiao, misalnya, sekte pemakan jiwa baru saja menemukannya, atau mereka telah menemukannya sejak lama dan merahasiakannya, berharap untuk konspirasi yang lebih besar. Bagaimanapun, penampilan Yumi telah membuat segalanya lebih menarik dan rumit. Apakah itu baik atau buruk? Chen Yuyu bertanya. Sulit untuk mengatakannya, kata Yun Xiao, mari kita ambil selangkah demi selangkah. Awalnya aku berpikir bahwa kita bertiga akan bisa menjatuhkan semuanya, tapi sekarang sepertinya kita akan berada dalam sedikit masalah. Bahkan, jenderal, itu tidak bisa diturunkan, kami masih belum tahu berapa banyak master yang ada di pegunungan, jadi kami harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, jika tidak, jika Yuan Gaohan datang, itu akan membuat segalanya lebih rumit. Wajah Chen Yuyu masih dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa saat dia berkata, ada apa dengan jenderal itu? Pada akhirnya, kata Yun Xiao, orang yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah Tian Xingzi. Apa? 10.000 bintang Master Sekte Valley, Tian Xingzi. Chen Yuyu terkejut dan berkata, identitas jenderal sebenarnya adalah Tian Xingzi sendiri. Lalu siapa Tian Xingzi yang biasanya muncul? Kamu terlalu banyak berpikir, kata Yun Xiao, jenderal adalah jenderal, dan Tian Xingzi adalah Tian Xingzi, hanya saja pada akhirnya, Tian Xingzi adalah orang yang turun ke tubuh sang jenderal, arti dari keberadaan jenderal seharusnya menjadi wadah untuk keturunan Tian Xingzi, sangat sulit bagi teknik kerasukan biasa untuk melepaskan kekuatan yang begitu besar, tetapi jenderal ini pasti telah disempurnakan secara khusus untuk ini, jadi kompatibilitasnya sangat tinggi. Saya mengerti, Chen Yuyu memandang Yun Xiao dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Muda Yun, kamu benar-benar Tuhan itu. Apa bedanya? Yun Xiao tiba-tiba tersenyum, apa bedanya? Petik 2. Bian ini, kata Chen Ziyu, saya mengerti. Yun Xiao mengubah topik pembicaraan, melihat bulu Blackpool dan jarum beracun yang mematahkan ekor di kejauhan, dia berkata sambil tersenyum, pahlawan gila ceroboh dan anggota tubuhnya dipatahkan oleh Tian Xingzi, ini bukan pelajaran kecil. Jika itu benar-benar Master Sekte Lembah Bintang Langit, kata Chen Yuyu dengan ketakutan yang tersisa, saya khawatir hanya teman Tuan Muda Yun yang bisa bersaing dengannya. Yun Xiao tahu dia sedang berbicara tentang Cheyu, jadi dia berkata, mari kita lihat bagaimana keadaannya dulu, aku akan memanggilnya bila perlu, tapi aku tidak terlalu yakin apakah dia bersedia membantu. Setelah Cheyu mendapatkan kembali kebebasannya, hubungannya dengannya masih baik, tetapi dia tidak semudah untuk memerintah seperti sebelumnya, jika pihak lain kehilangan kesabaran, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi, mari kita pergi ke pegunungan dan lihat apa yang mereka lakukan. Ketika Yun Xiao datang ke tempat di mana jenderal telah menghilang, pupil matanya menyempit dan berubah menjadi merah darah, segera, dia menemukan titik koordinat, dan lorong luar angkasa perlahan terbuka di bawah kekuatan matanya. Keduanya dengan cepat masuk, aura suci segera menghantam wajahnya, membuatnya merasa serius dan hormat. Apa yang terjadi? Kekuatan ini dipenuhi dengan kekudusan dan vitalitas,
sama sekali berbeda dari aura mematikan di luar. Chen Yuyu tampak sedikit bingung. Keberadaan dan non-keberadaan ada bersama, dan hidup dan mati mengikuti satu sama lain, kata Yun Xiao, meski agak aneh, tidak sulit untuk dipahami. Yin dan Yang langit dan bumi selalu lahir bersama. Jika ki ilahi di sini menghilang, ki abu-abu mematikan di luar mungkin juga menghilang. Lorong di depan mereka bukan buatan manusia, tetapi tampaknya diciptakan oleh langit dan bumi. Keduanya berjalan masuk selangkah demi selangkah. Di bagian dalam gunung, ada sebuah gua besar, dikelilingi oleh stalaktit yang menjulang tinggi yang hampir saling menempel. Tanah di tengah gua penuh dengan lumpur, dan sepertinya lava di bawahnya, dengan gelembung udara panas terus-menerus menyembur keluar. Monster raksasa berbentuk rusa terjebak di lumpur, seluruh tubuhnya berwarna abu-abu, dan tubuhnya seperti patung batu, tidak bergerak sama sekali. Tubuh monster itu diikat dengan rantai perak yang tergantung di dinding gunung di keempat sisinya, itu bersinar dengan cahaya keemasan. Su Ping berdiri di atas pilar stalaktit dan menatap monster rusa raksasa itu tanpa ekspresi. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu sedang duduk bersila di atas kepala monster itu. Dia memiliki ekspresi yang bermartabat. Tangan lelaki tua itu membentuk segel, dan dia tidak bergerak sama sekali, seperti rusa raksasa. Su Ping tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gua Kares. Dia berkata, semuanya sudah beres. 5 anggota Dewan Catur berjalan keluar dari arah itu. Jenderal itu adalah orang pertama yang berkata, mereka semua telah melarikan diri. Su Ping mengerutkan alisnya saat dia melihat lelaki tua yang duduk bersila di atas kepala monster rusa raksasa itu. Mungkinkah itu pemimpin sekte? Ya, kata sang jenderal. Su Ping mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka itu akan begitu merepotkan. Anda telah bekerja keras, aku akan menebus meriam dan kuda yang hilang sesegera mungkin setelah masalah ini selesai. Kesedihan muncul di mata si Wushuang dan yang lainnya, tetapi menghilang dalam sekejap. Jenderal itu tanpa ekspresi dan hanya menjawab, ya, dia hanya berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Su Ping berkata, karena pemimpin sekte telah mengambil tindakan, saya khawatir waktu di sini akan diperpanjang. Kalian semua, perkuat pertahanan kalian. Selain orang-orang dari sekte pemakan jiwa, kita juga harus mencegah Yun Xiao dan yang lainnya kembali. Ada total 6 lorong yang mengarah ke bagian dalam gunung ini, kata sang jenderal. Mengapa kita tidak memasang penghalang untuk menutupnya sepenuhnya? Kita bisa membuka segel dan keluar ketika saatnya tiba. Diao Xiu dan 2 lainnya yang terluka parah, 7 murid lepas juga ada di dalam gua. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung berkata, metode ini tidak buruk, bahkan jika segelnya tidak kuat, setidaknya itu bisa memperingatkan musuh. Dia segera memerintahkan 2 lainnya untuk mulai menyiapkan. Alis Su Ping sedikit berkerut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengizinkan mereka untuk bergerak sendiri. Tatapannya masih tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu di kepala monster rusa raksasa itu. Dia tidak bergerak. Ah! Tiba-tiba, jeritan darah yang mengental terdengar, diikuti oleh percikan darah di dalam gua. Salah satu dari 7 murid yang longgar saat ini sedang menyegel pintu masuk gua ketika kepalanya tiba-tiba terbang. Darah menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur, membuat suara mendesis. Siapa itu? Semua orang terkejut. Diao Xiu bahkan lebih marah, dan dia hampir pingsan karena marah. 7 master yang longgar sangat terkenal di seluruh wilayah barat. Meskipun mereka bertujuh tidak bisa dikatakan bersaudara, mereka maju dan mundur bersama. Mereka hampir seperti kartu nama terkenal dari segudang Stars Valley. Mereka terkenal, dan ketenaran mereka bahkan melampaui pemimpin sekte. Dia tidak menyangka bahwa hanya setengah hari telah berlalu, dan hanya 2 orang yang tersisa. 5 dari 7 telah pergi, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Cek, bukankah ini Duan Ganhong dari 7 murid yang longgar? Lumayan, jiwa ini sangat baik. Ruang di lorong bergetar, dan beberapa sosok muncul dalam sekejap. Mereka semua memiliki ekspresi dingin dan aneh, dan ketika aura mereka menyebar, mereka langsung membuat orang bergidik. Ini kamu, Si Yulun. Diao Xiu berseru kaget. Alis Su Ping juga berkerut, dan ekspresinya berubah jelek. Si Yulun adalah wakil master sekte dari sekte pemakan jiwa. Tidak hanya dia, tetapi orang-orang di belakangnya semuanya ahli dari sekte pemakan jiwa. Salah satu dari mereka memegang lampu kuning di tangannya.
mengguncangnya terus-menerus. Penampilan Duan Ganhong samar-samar terlihat di dalam, dan dia tampak sangat kesakitan. Cepat lepaskan jiwa Duan Ganhong. Marten Xiu berteriak marah. Lepaskan. Cek, jika kamu ingin melepaskannya, kamu bisa melakukannya dengan jiwamu. Pria itu tertawa dan menatap Diao Xiu dengan dingin. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sinar cahaya hijau, yang berubah menjadi kerangka emas di udara. Kerangka emas perlahan membuka matanya, yang tiba-tiba menjadi cerah. Ia meneteskan air liur saat menatap jiwa Duan Ganhong di tangan pria itu. Sebagai pemimpin dari 7 pembudidaya longgar, Diao Xiu, karena kamu begitu berani memintaku untuk melepaskannya, maka apakah kamu memiliki semangat untuk mengorbankan dirimu untuk temanmu? Pria itu tertawa menghina. Kamu, iblis. Diao Xiu mengatupkan giginya karena marah dan mengepalkan tinjunya. Tentu saja, dia tidak akan menukar jiwanya dengan itu. Karena kamu tidak mau mengorbankan dirimu sendiri, apa gunanya menyebut dirimu seperti itu? Pria itu mencibir, bukannya aku tidak ingin melepaskannya, tapi kamu tidak cukup tulus. Dia membuang bola cahaya kuning, dan kerangka emas tiba-tiba menjadi sangat gembira. Ia langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan memakannya. Itu terus mengeluarkan suara, baji-baji, yang membuat rambut orang berdiri. Meneguk, Diao Xiu menelan ludah dengan susah payah, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Su Ping juga mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Apakah Anda ingin perang total? Si Yulun mengenakan jubah hitam longgar dengan kerangka emas yang tak terhitung jumlahnya digambar di atasnya. Dia meregangkan tubuh dan berkata, ini adalah wilayah sekte pemakan jiwa, dan Anda masih bertanya apa yang saya maksud. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Su Ping berkata, bahkan jika itu adalah wilayahmu, tidak bisakah kita tinggal di sana? Dia membunuh tetua sekte kita segera setelah dia melihatnya. Tentu saja aku bisa, si Yulun mencibir, karena kami tahu bahwa ini adalah wilayah sekte pemakan jiwa, maka semua orang di pertempuran Gunung Jiwa berada di bawah perlindungan sekte kami, tetapi mereka semua dibunuh oleh Anda. Logika macam apa ini? Su Ping kehilangan kata-kata dan hanya bisa berkata, ketika kita tiba di pertempuran Gunung Jiwa, orang-orang di gunung sudah mati, bagaimana kamu bisa menyalahkannya pada kami? Oh, begitu. Duan Ganhong tadi juga tiba-tiba meninggal atas kemauannya sendiri, kami kebetulan melihatnya, jadi kami mengambil jiwanya secara sekilas, kata si Yulun tanpa tergesa-gesa. Lalu apa yang kamu inginkan sekarang? Su Ping mengetuk kepalanya dan bertanya. Si Yulun memandangi monster rusa raksasa yang terkunci di tengah, hanya tubuh bagian atasnya yang bisa dilihat di atas lumpur, dua tanduk raksasanya seperti dua gunung terjal yang aneh dan kepalanya seperti bukit. Orang tua itu duduk di atasnya tanpa bergerak seolah-olah dia kesurupan. Ekspresi si Yulun serius saat dia berkata dengan suara yang jelas. Si Yulun dari sekte pemakan jiwa menyambut Tuan Tian Xingzi. Tian Xingzi masih tidak mengeluarkan suara, seolah-olah dia belum mendengar. Aku, si Yulun dari sekte pemakan jiwa, memberi penghormatan kepada Tuan Tian Xingzi. Si Yulun berkata dengan suara yang jelas. Itu masih sunyi, dan Tian Xingzi sepertinya telah membatu bersama dengan monster rusa raksasa itu. Ada apa dengan Tuan Tian Xingzi? Si Yulun bertanya dengan heran. Su Ping berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Si Yulun, mengapa kamu berpura-pura? Jika kamu tidak tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang pemimpin sekte, apakah kamu berani membunuh Duan Ganhong? Jadi berita yang saya dengar itu benar. Si Yulun tersenyum. Saya ingin tahu siapa yang memberitahu Anda berita itu, kata Su Ping. Bukankah wakil pemimpin sekte kita, Tuan Yumi, selalu di sisimu? Si Yulun mencibir, apa masalah besar tentang mengirim kembali sedikit informasi ini? Omong kosong. Teriakan marah datang dari gua. Setelah beberapa lampu menyala, sosok kurus Yumi muncul. Dia berkata dengan wajah pucat, si Yulun, jangan mencoba menjebakku. Su Ping, aku tidak melakukan ini. Katanya, Yumi, kamu pengkhianat. Si Yulun dengan dingin berkata, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu bukan kamu. Dia benar-benar mencari perlindungan di segudang Stars Valley. Apakah kamu masih ingat aturan sekte? Ekspresi Yumi sedikit berubah sebelum kembali normal. Tentu saja aku ingat,
tapi aku lebih ingat aturan lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya, karena aku adalah anggota dari segudang lembah bintang sebelum aku memasuki sekte pemakan jiwa, katanya acuh tak acuh. Apa? Semua orang terkejut, bahkan Marten Xiu pun terkejut, dia memandang Su Ping seolah-olah dia sedang mencari konfirmasi, melihat ekspresi yang terakhir tidak berubah, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yumi itu benar. Wajah si Yulun dipenuhi dengan kengerian, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, langkah 10.000 bintang lembah benar-benar kejam. Pantas saja sekte pemakan jiwaku telah ditekan olehmu selama ini, ternyata seperti ini. Su Ping berkata, Penatua Yumi memang telah memainkan peran penting dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah bekerja keras, namun, sekte pemakan jiwa tampaknya telah menanam lalat di sekte saya, dan bahkan identitas Penatua Yumi telah terungkap, saya benar-benar ingin tahu siapa lalat itu. Saya harap saya memenuhi harapan pemimpin sekte. Yumi dengan cepat berkata, saya punya beberapa tebakan tentang lalat yang ditanam oleh sekte pemakan jiwa, tetapi saya tidak bisa memastikan. Itu bagus, kata Su Ping, ketika masalah ini selesai, saya pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Wajah si Yulun menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, masalah ini sudah berakhir. Karena aku di sini, bisakah kamu masih meninggalkan tempat ini? Su Ping tergerak, ke-9 tetua dari sekte pemakan jiwa telah dimobilisasi, sepertinya mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati, pemimpin sekte Huang Fubi, sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensi dari pertempuran antara kedua sekte? Petik 2. Si Yulun menyeringai mengerikan, jika bukan karena perintah Master Sekte, apakah saya berani membuat keputusan seperti itu? Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun untuk melenyapkan segudang lembah bintangmu. Dengan kilatan jubah merahnya, dia langsung menyerbu ke tengah rawa. Tidak sopan, serahkan si Yulun padaku, Yumi berteriak. Dengan kilatan lampu hijau, dia menyusul pria berjubah merah itu, dengan bendera melahap jiwa di tangannya, sosok hantu menggigitnya. Kamu antek, kamu benar-benar bertanggung jawab. Si Yulun sangat marah, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan pedang tajam muncul di tangannya dan dia menusuknya. Ledakan, cahaya pedang tajam menghantam panji pemakan jiwa dan mekar, menembak ke segala arah, beberapa dari mereka langsung menuju Tian Xingzi, yang berada di tengah. Ekspresi Su Ping menjadi gelap, dia maju selangkah dan bolak-balik, muncul tepat di samping Tian Xingzi, dengan lambaian lengan panjangnya, dia menyapu cahaya pedang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya dari kekalahannya hari ini. Si Yulun mengacungkan pedang panjang di tangannya dan menebas, dia berteriak, 10.000 roh melahap hantu. Pedang panjang itu menghilang di tangannya dan berubah menjadi wajah hantu besar yang penuh dengan retakan, itu berantakan dengan ledakan. Dalam sekejap, wajah hantu seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, mereka membuat segala macam suara, wah-wah, saat mereka bergegas menuju pusat. Ekspresi Su Ping tidak berubah, dia menamparkan tanah dengan satu tangan. Lingkaran cahaya yang pekat menyebar dari telapak tangannya dan mengembun menjadi bintang dengan radius 100 kaki di sekitar tubuhnya. Bang bang bang, 10.000 hantu bergegas turun dan semuanya menabraknya, menyebabkan bintang ring menjadi tidak stabil. Su Ping mengeluarkan liontin giok, membentuk beberapa segel di atasnya, dan membuangnya. Bas bas bas, suara seperti lebah datang dari liontin giok, begitu terbang ke cincin bintang, rune yang tak terhitung jumlahnya segera meledak dan berputar di sekitar cahaya. Penghalang surgawi yang kacau segera menjadi kokoh, dan 10.000 hantu segera diledakkan setelah kontak, menyebabkan mereka berteriak ketakutan. Brengsek, Yumi berteriak kaget dan marah, dia melemparkan spanduk melahap jiwa di tangannya dan menyebarkannya ke udara, tiba-tiba, kerangka emas muncul. Kerangka itu memutar matanya dan terbang keluar di bawah kendali segel Yumi, ia membuka mulutnya dan memakan 100 hantu dengan gembira. Si Yulun sangat marah, dia membuat segel tangan dan jubah panjangnya berkibar, bayangan binatang iblis besar muncul di belakangnya dan bergegas ke tubuhnya. Pipa-pipa, otot-otot di tubuhnya terus meledak dengan kekuatan, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi iblis besar, kakinya melesat ke arah Yumi. Ledakan. Yumi kaget, dia dengan cepat membuat segel tangan, dan kerangka emas raksasa itu tiba-tiba jatuh. Ledakan, kekuatan pukulan si Yulun merusak kerangka emas, dan kekuatan pukulan itu bahkan menembusnya.
Ledakan. Yumi meraih spanduk pemakan jiwa dan memegangnya di depannya untuk memblokir kekuatan yang tersisa. Dia dikirim terbang di tempat, matanya dipenuhi dengan kengerian. Dua kekuatan magis besar Sekte Pemakan Jiwa adalah teknik pertempuran jiwa dan spanduk pemakan jiwa. Yang pertama lebih sulit untuk dibudidayakan pada awalnya, dan kemajuannya lambat, tetapi begitu selesai, kekuatannya tidak akan terbatas. Saat itu, Yun Xiao telah melakukan keterampilan ini bersama dengan Che Yu, dan mereka telah menyelamatkan dunia berkali-kali. Meskipun lebih mudah untuk menyempurnakan spanduk pemakan jiwa, setelah melangkah ke tahap jiwa emas, ia perlu melahap sejumlah besar jiwa untuk setiap peningkatan kekuatan. Ini adalah tabu bahkan di Sekte Pemakan Jiwa, jadi sangat sulit untuk mengolahnya. Kekuatan Yumi jelas tidak sebaik si Yulun. Setelah serangan itu, dia berniat untuk mundur dan tidak berani bertarung langsung. Kamu pengkhianat, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Wajah si Yulun penuh dengan keganasan, seperti mamut yang berdiri. Dia maju selangkah dan meninju dengan tinjunya yang besar. Meskipun seluruh gua besar, itu sangat kecil dalam hal pertempuran, Yumi tidak bisa menghindarinya, jadi dia mengertakkan gigi dan menggunakan spanduk pemakan jiwa. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah, seluruh gua Kares tampaknya berada di dunia bawah, semua jenis jiwa pengembara dan hantu liar beterbangan, jiwa utama emas membuka matanya lebar-lebar dan memuntahkan api hantu. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tes, kamu menggertak, serahkan hidupmu. Wajah si Yulun dipenuhi dengan cibiran, kemanapun kekuatan tinju lewat, seluruh fenomena menakutkan itu hancur. Wajah Yumi menjadi pucat, dia meraih spanduk pemakan jiwa dan bersiap untuk bertarung secara langsung. Dia meraung dan bergegas ke depan. Tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di bahunya dan dia berkata, aku akan melakukannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, sang jenderal berdiri di depannya dengan tangan saling menempel, matanya dipenuhi dengan cahaya saat dia berteriak, tinju tiran melolong biru. Cahaya keemasan melesat keluar dan bertemu dengan kekuatan tinju si Yulun. Ledakan. Kedua kekuatan tinju meledak, menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Seluruh gua dipenuhi dengan kekuatan suci yang sepertinya mampu menyelesaikan kekuatan dan tidak runtuh. Apa kekuatan ini? Si Yulun terkejut melihat bahwa dia tidak bisa memblokir pukulan sang jenderal, kekuatan yang besar bahkan lebih besar darinya. Kamu Jian Jia, serunya. Karena kita telah memutuskan untuk bergerak, kita harus siap untuk dimusnahkan, kata sang jenderal. Si Yulun akan dikubur di bawah gunung jiwa yang bertarung selamanya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras, diikuti oleh semburan cahaya keemasan. Tubuh sang jenderal membeku, dia baru saja mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ketika itu berhenti di udara, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Matanya, yang sedalam laut, tiba-tiba menyusut. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Di belakang sang jenderal, Yumi menusukkan pedangnya langsung ke luka di tubuhnya, di mana tebasan bintang Yun Xiao telah melukainya dengan serius. Tidak hanya itu, jiwa utama emas juga bergegas ke bagian dalam boneka itu. Sejumlah besar jiwa dan hantu pengembara juga tersebar, mengubah lingkungan sang jenderal menjadi tempat yang mengerikan dan menakutkan. Yumi, kamu pengecut. Su Ping terkejut dan marah. Hahaha. Yumi tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh kesombongan. Semuanya, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Si Yulun juga mencibir dan sombong. Dia memandang kerumunan seolah-olah mereka bodoh dan mencibir. Ekspresi sang jenderal terus berubah. Jiwa utama emas terus menghancurkan formasi di tubuhnya dan mulai melahap jiwanya. Su Ping mengertakkan gigi dan berkata, Yumi, kamu adalah putra angkat pemimpin sekte. Mengapa kamu mengkhianati segudang Stars Valley? Marten Xiu dan yang lainnya terkejut, mereka tidak menyangka Yumi memiliki hubungan seperti itu. Su Ping, orang-orang berubah. Yumi terkekeh, saya telah berada di Sekte Pemakan Jiwa selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak khawatir aku akan berubah? Hanya berdasarkan gelar ilusi anak angkat itu. Bisakah itu dibandingkan dengan posisi Master Sekte Wakil dari Sekte Pemakan Jiwaku? Ada kecelakaan lalu lintas hari ini dan saya baru saja kembali dari polisi lalu lintas, saya harus menghadapinya besok, saya malu karena sudah terlambat lagi. Jenderal, si Wushuang terkejut dan matanya memerah, sosoknya melintas dan dia bergegas. Pada saat yang sama, cahaya keemasan naik, dan anggota Dewan Catur lainnya juga naik ke udara,
wajah mereka penuh amarah. Wah, wah, wah. Beberapa sosok berdiri di depan mereka, semuanya dengan ekspresi mengejek. Mereka adalah 9 tetua dari sekte pemakan jiwa. Raungan keras datang dari salah satu dari mereka, dan ki iblis liar bergegas keluar, tubuhnya langsung berubah menjadi iblis, dan dia meraih palu besi di udara dan menghancurkannya. Ledakan, ruang itu meledak, dan badai menyapu. Tubuh 5 bidak catur membeku, badai menyapu tubuh mereka dan membuat suara gemerisik, mengguncang mereka berlima. Hehe, lebih baik kamu berperilaku sendiri. Tetua itu membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang menakutkan. Suara bang-bang terus terdengar dari tubuh sang jenderal, wajahnya bengkok dan fitur wajahnya terjepit. Tiba-tiba, ekspresi sedih di wajahnya menjadi rileks, wajahnya perlahan menyebar, dan cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang, kilau logam di tubuhnya juga meredup. Hahaha, hahaha, Yumi tertawa terbahak-bahak. Tian Xingzi, aku telah menghancurkan salah satu klonmu. Kamu seperti naga yang terjebak di kolam dangkal hari ini, Anda hanya menunggu untuk dikuliti hidup-hidup. Puff! Di tengah rawa, lelaki tua di atas monster rusa raksasa akhirnya bereaksi, dia memuntahkan seteguk darah dan membuka matanya, menatap Yumi dengan cahaya dingin. Tatapannya sedingin es, menyebabkan Yumi menggigil. Dia buru-buru mengedarkan seninya yang jauh untuk menekan rasa dingin, tetapi dia masih sangat terkejut. Dia dengan waspada memaksakan senyum dan berkata, ayah Lord Foster memang ahli transendensi ilahi, bahkan setelah salah satu klonnya dihancurkan, dia masih memiliki keberanian seperti itu. Suping terkejut, dia terbang ke kepala monster rusa raksasa dan berkata, pemimpin sekte, apa kabar? Mata Tian Xingzi dipenuhi dengan kekecewaan dan belas kasihan, yang membuatmu merasa tidak nyaman, dan dia menoleh ke samping ke Dodge. Tian Xingzi mengalihkan pandangannya, dan kerutan di wajahnya meningkat. Dia menghela nafas, aku masih gagal, manusia melamar, Tuhan membuang. Kilatan tajam melintas di mata Suping, tetapi dia langsung kembali normal dan berkata, perilaku surga tidak bisa dilanggar. Tian Xingzi mengangguk, dan matanya menjadi dingin, namun, aku tidak akan pernah membiarkan semut dari sekte pemakan jiwa ini dan lelaki tua Yumi ini pergi. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berada, seberkas cahaya menembus cincin bintang dan muncul di depan Yumi dalam sekejap, kelima jarinya mencakar ke bawah. Seluruh tubuh Yumi bergetar, kelima jarinya seperti pilar raksasa yang menopang langit, menstabilkan dunia. Energi unsur di titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya sepertinya membeku dalam sekejap, dan keringat dingin seukuran kacang menetes di pipinya. Jernih. Si Yulun berteriak sambil menggambar lingkaran di depannya dengan tangannya, sebuah jejak mengembun di antara tangannya dan dia membantingnya. Teknik Raja Mammoth Gu, ledakan. Kekuatan besar melonjak ke tubuh Long Mi dan langsung menerobos semua belenggu di tubuhnya. Mata Yumi bersinar saat sosok binatang raksasa muncul di langit. Seni rekaman hantu matahari hijau. Mata Yumi berubah menjadi hijau, dan jiwa emas bergegas keluar dari tubuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan mereka menyatu dengan sempurna pada saat ini, menyebabkan ruang di seluruh gua kas berputar. Semua orang merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan besar. Yun Xiao, yang bersembunyi di kehampaan, juga terkejut. Dia mengganti segel tangannya, dan rune transparan terbang keluar dan menyebar. Dia dan Chen Yuyu tertutup lapisan cahaya gelap, tetapi mereka aman dan sehat di bawah kekuatan turbulensi luar angkasa. Pada saat ini, mata Yun Xiao putih dan berkabut, tetapi ada bintik-bintik hitam di kedalaman matanya, yang terlihat sangat aneh. Aneh, dia bergumam di dalam hatinya. Kekuatan di telapak tangan Yumi menekan ke depan seperti longsoran salju. Mata Tian Xingzi memancarkan cahaya dingin dan dia berteriak, anak yang tidak berbakti, kamu mencari kematian. Kelima jari itu mengepal dan meraih pantom di udara, seluruh badai sepertinya melambat, dan kemudian tiba-tiba terbuka dan menamparkan. Ledakan. Telapak tangan Tian Xingzi menghantam badai dan seluruh jiwa emas berubah bentuk. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Puff, puff. Si Yulun dan Yumi sama-sama memuntahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang. Mereka berdua sangat terkejut, tetapi segera, mereka mengungkapkan ekspresi ekstasi. Tian Xingzi juga berdarah dari sudut mulutnya, dan jelas bahwa dia terluka parah. Hahaha. Tian Xingzi, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan?
Yumi tertawa terbahak-bahak saat dia mencoba menghentikan luka-lukanya. Tidak perlu Tuan Sekte Master bertindak, kami sendiri sudah cukup untuk menghancurkan Anda. Wajah Tian Xingzi menjadi pucat, dan dia berteriak, anak yang tidak berbakti, mengapa kamu mengkhianatiku? Yumi berkata dengan dingin, anak yang tidak berbakti. Bersihkan mulutmu, siapa putramu? Ekspresi Tian Xingzi sangat jelek, dia mengertakkan gigi dan berkata, saat itu, aku melihat bahwa bakatmu sangat tinggi, jadi aku membawamu kembali untuk berkultivasi. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan meningkatkan rasa tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih, kata Yumi dingin, kamu membawaku kembali ke lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya karena bakat bawaanku yang tinggi. Jika bakat bawaan saya adalah sampah, apakah Anda akan membawa saya kembali? Selain itu, kamu menanamku di sekte pemakan jiwa untuk melakukan hal berbahaya seperti itu. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Tian Xingzi sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berkata dengan suara gemetar, kamu anak yang tidak berbakti. Diam, Su Ping ini adalah putramu. Yumi berteriak dengan marah, hehe, sungguh anak yang adil dan bersih, aku benar-benar tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki untuk bisa membuatmu memberinya seorang jenderal. Saya bukan satu-satunya yang tidak yakin, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh lembah bintang yang segudang akan diyakinkan. Ekspresi Su Ping sangat tenang, tidak ada satu riak pun di wajahnya saat dia berdiri dengan tenang di atas kepala monster rusa raksasa itu. Monster itu sepertinya telah dirantai dan tertidur lelap. Pengkhianat, kenapa kamu mencari alasan untuk dirimu sendiri? Marten Xiu berkata dengan marah. Mata Yumi bersinar dengan kesuraman dan dia berkata dengan dingin, menurutmu kamu siapa? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Wajah Marten Xiu memerah dan dia berkata dengan marah, pengkhianat yang memalukan, semua orang bisa memarahimu. Haha, Tuan Tian Xingzi, kamu memang kurang pertimbangan, dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin Yumi tidak dihargai di sekte pemakan jiwa? Tetapi dengan kultivasi dan kepribadiannya, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari pemimpin sekte? Si Yulun tidak bisa menahan tawa. Tian Xingzi berkata dengan dingin, rencana yang bagus di mana Huang Fubi? Katakan padanya untuk keluar. Tidak perlu bagi Master Sekte untuk berurusan denganmu secara pribadi, kata si Yulun, kami telah menghancurkan salah satu klon Anda, dan sekarang kami telah melukai Anda. Selama Yumi dan aku bekerja sama, kita bisa membunuhmu. Haha, terlalu kekanak-kanakan. Aura Tian Xingzi tiba-tiba meledak dan menekan di udara, dia mengejek, kamu sudah menjadi ahli bintang 9 puncak, apakah Anda tidak mengerti kengerian transendensi ilahi? Bahkan jika aku hanya memiliki sedikit kekuatanku yang tersisa, kamu tidak bisa bertarung melawanku. Bum bum bum, udara di sekitarnya bergemuruh dari auranya dan berputar-putar di sekitar gua. Yumi dan si Yulun terkejut dan dengan cepat mundur. Tian Xingzi tidak pelit dengan kekuatan asal di tubuhnya saat dia mendekati mereka berdua selangkah demi selangkah, dia berkata dengan dingin. Karena Huang Fubi bersembunyi dan tidak keluar, maka aku akan berurusan dengan kalian berdua dulu, aku ingin melihat apakah dia mampu meninggalkanmu dalam kesulitan. Kaulah yang menjadi bintang tua yang tidak akan mati. Teriak si Yulun, mengaung. Raungan jiwa iblisnya datang dari tubuhnya, dia menendang di udara dan bergegas, tinjunya yang besar meledak dengan tekanan dan hancur. Yumi juga tahu bahwa ini adalah momen hidup dan mati, jadi dia harus berada di atas angin terlebih dahulu, namun, bagaimanapun juga dia adalah putra angkat Tian Xingzi, dan hatinya masih lemah, jadi dia tidak memiliki aura si Yulun. Spanduk pemakan jiwa berputar di udara dan melambai di udara, jiwa utama emas terbang keluar dan membuka mulutnya untuk menggigitnya dengan tawa, hehe, yang aneh. Trik kecil, Tian Xingzi berdiri tegak dan mengulurkan tangannya, dia segera menerima pukulan si Yulun dan dikejutkan menjadi lingkaran pancaran tinju yang berserakan. Kemudian, tangan kirinya meraih udara dan pedang perang terbang, rune pada bilahnya berkedip-kedip dan ada berbagai macam formasi, cahaya dingin melintas dan dia dengan santai menebas. Desir, langit langsung terbelah dan jiwa emas langsung terbelah menjadi dua, setelah mengungkapkan ekspresi terkejut, itu berubah menjadi dua jiwa emas dan bergegas turun. Sepertinya kamu juga telah mengambil teknik kultivasi sekte pemakan jiwa sebagai teknik kultivasi utamamu, sekarang, aku akan membidikmu mengalami segudang teknik pamungkas Star Valley.
Dao Mei, Tian Xingzi melambaikan tangan kirinya, dan pedang itu mengeluarkan suara mendengung, itu menembakkan sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya yang langsung mengikat dua jiwa emas. Hancur, dengan lambaian pedangnya, kedua jiwa emas itu langsung dihancurkan. Ah! Yumi menjerit tak bisa dijelaskan saat ribuan pilar darah meledak dari tubuhnya, seolah-olah kekuatan pedang telah memotongnya, dia mundur di udara, momentumnya terus melemah. Si Yulun terkejut dan keringat dingin merembes di pipinya, tinjunya tersangkut di telapak tangan Tian Xingzi dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, jiwa iblis di tubuhnya sepertinya tertahan. Segudang Stars Valley dan Sekte Soul Devourer telah berselisih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika seseorang mengatakan bahwa itu orang yang paling memahami teknik tempur Sekte Pemakan Jiwa dan tahu cara untuk memecahkannya secara mendalam di dunia saat ini pasti adalah segudang Stars Valley. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berbagai kemampuan luar biasa dan keterampilan unik Stars Valley yang tak terhitung jumlahnya pada dasarnya semuanya memiliki pengekangan terhadap Sekte Pemakan Jiwa. Aku akan membunuhmu selanjutnya. Mata Tian Xingzi menoleh dan mendarat pada si Yulun, dia mengangkat pisaunya dan cibiran kejam muncul di bibirnya. Si Yulun terkejut dan hatinya tenggelam, dia berteriak, "Saya tidak percaya." Di bawah pengaturan yang cermat dari dua puncak bintang 9, mereka menghancurkan avatar pihak lain dan bergabung untuk melukai pihak lain. Pada saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Teknik Raja Mammoth Gu, boom boom boom. Raungan yang tidak mau datang dari tubuh si Yulun saat tubuhnya membesar lagi, tinju yang dipegang Tian Xingzi perlahan berputar seolah-olah dia ingin membebaskan diri. Seringai di wajah Tian Xingzi tidak berkurang saat dia menebas. Saat hati si Yulun tenggelam ke dasar dan bahaya kematian membayangi dirinya, berpikir bahwa dia pasti akan mati, pedang cahaya tiba-tiba berubah arah, semua aura berbahaya menghilang dalam sekejap, dan dia merasa santai. Desir, sinar pedang menebas ke samping, membelah langit. Sesosok hitam terbelah dua oleh pedang light, namun, sosok itu linglung sejenak sebelum bergabung kembali, cahaya pedang sepertinya telah menembus tubuhnya. Begitu sosok hitam itu muncul, semua orang segera menjadi gugup, sementara orang-orang dari Sekte Pemakan Jiwa sangat gembira. Master Sekte, semua orang berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit dan bergema di seluruh gua. Ekspresi Wan Xingzi dingin saat dia menggertakkan giginya, "Huang Fubi, kamu kura-kura pengecut, apakah kamu akhirnya mau keluar?" Sosok itu memiliki wajah gelap dan dua kumis putih di bibir atasnya, dia tampak seperti orang kaya, tetapi matanya kuat, seolah-olah ada kilat yang berkedip di dalamnya. Dia melirik Wan Xingzi, lalu berbalik ke kehampaan dan berkata, "Li Yun Xiao, Chen Yunyu, keluar." Semua orang terkejut dan mengikuti tatapan Huang Fubi. Wan Xingzi dan Su Ping sama-sama mengerutkan kening. Tubuh si Wushuang gemetar dan dia tampak terkejut, bidak catur lainnya juga mendongak dan melihat ke atas. Yun Xiao tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi, jadi dia tidak punya pilihan selain menarik gerakan mantra dan mengungkapkan dirinya dari kehampaan bersama Chen Yunyu. Wan Xingzi terkejut dan berkata, "Luka di tubuhmu mengerikan." Yun Xiao terkekeh, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhku dengan satu tamparan, terima kasih karena tidak membunuhku." Wan Xingzi mendengus berat. Huang Fubi menatap Yun Xiao sebentar, lalu menyentuh kedua poni putihnya dan berkata sambil terkekeh, "Itu memang temperamen Gu Fei yang, saya tidak menyangka bahwa dia akan memiliki janin yang berhubungan, dia berani." Yun Xiao mengerutkan kening, "Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak mengerti, apakah Anda pikir saya adalah Anda ketika menyangkut hal-hal jahat seperti itu?" Petik 2. Jenggot kecil Huang Fubi bergetar, dan tatapan aneh melintas di matanya saat dia berkata, "Mungkinkah dia tidak memiliki janin bawaan? Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Itu tidak akan ada gunanya jika kamu tahu." Huang Fubi meletakkan tangannya dan berkata, "Baiklah, saya tidak akan menyelidiki lebih jauh masalah ini, kamu telah menyebabkan keributan seperti itu di Kota Bulan Merah, mengapa kamu datang ke pertempuran Gunung Jiwaku?" "Ceritanya panjang," kata Yun Xiao, "aku tidak menyangka akan melihatmu bertarung satu sama lain, saya tidak menyangka kedua Master Sekte akan muncul, bolehkah saya pergi sekarang?" Petik 2. Pergi. Apakah kamu tidak ingin menyaksikan momen bersejarah seperti itu? Huang Fubi tertawa. "Bisakah saya pergi dengan selamat setelah menyaksikannya?"
Yun Xiao bertanya dengan santai, saya akan menjadi saksi, katanya. Mata Huang Fubi berkedip dengan tatapan lucu saat dia berkata, itu akan tergantung padamu. Aku sedikit bodoh, kata Yun Xiao, Anda sebaiknya terus terang. Mengapa kamu begitu rendah hati, saudara Fei Yang? Huang Fubi tertawa, dengan kecerdasan Anda, bagaimana mungkin Anda tidak mengerti? Sekarang, penghancuran sekte saya atas segudang lembah bintang ada di telapak tangan saya, saudara Fei Yang, selama kamu berdiri di sisiku, kamu akan aman. Kedengarannya bagus, kata Yun Xiao setelah berpikir. Hehe, Gu Fei Yang, kamu pria yang cerdas, apakah Anda percaya apa yang Anda katakan? Wajah Tian Xingzi penuh ejekan. Tuan Huang Fubi mengatakannya dengan sangat tulus dan tulus dari lubuk hatinya, kata Yun Xiao dengan heran, bagaimana mungkin Anda tidak mempercayainya? Petik 2. Tian Xingzi mencibir, kamu tahu jawabannya, mengapa Anda masih berpura-pura? Meskipun aku tidak akrab denganmu, aku telah mendengar banyak desas-desus tentangmu, selain itu, Anda memalsukan kematian Anda selama 20 tahun dan merebut tubuh janin bawaan, bagaimana mungkin seseorang yang bisa melakukan hal yang bijaksana dan berani seperti itu menjadi bodoh? Jangan lupa apa yang paling ingin dimakan oleh jiwa tuan rumah kelas surga Huang Fubi. Tian Xingzi, jangan mencoba menabur perselisihan antara penguasa bela diri Van Kuiser dan aku sebelum kamu mati, kata Huang Fu sang dingin, kami pernah berteman sebelumnya. Tian Xingzi mencibir, apa yang disebut persahabatanmu mungkin hanya 2 cangkir teh bersama-sama. Itu cangkir, kata Yun Xiao sambil berpikir, itu cangkir. Penguasa bela diri Van Kuiser, jangan katakan bahwa aku tidak menebus persahabatan kita, apakah kamu akan memilih untuk berdiri di sisiku, atau akankah kamu memilih untuk menjadi musuhku? Yun Xiao tersenyum kecut, tidak bisakah saya memilih salah satu dari mereka? Bisakah saya pergi saja? Ketika kalian abadi bertarung, kami manusia akan menderita. Itu bukan terserah Anda, kata Huang Fuqi, kamu hanya kaisar bela diri bintang 9 sekarang, jika bukan karena persahabatan kita, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Kedengarannya sangat menyakitkan, kata Yun Xiao, itu menyakiti perasaan saya. Tuan Master Sekte, karena Gu Fei yang ini tidak peduli dengan persahabatan lama kita, mengapa kita harus memberinya wajah? Yumi bertanya, Tuan Sekte Master telah melakukan yang terbaik. Kamu benar, kata Huang Fusang, Anda dapat mengambil jiwa kaisar bela diri Van Kuiser dan Chen Yingyu, ini akan membantu Anda memperbaiki tulang Anda. Ekspresi Yun Xiao tetap sama, tetapi wajah Chen Qianyu berubah secara dramatis, wajahnya dipenuhi dengan amarah, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Iya, terima kasih, Tuan Master Sekte. Yumi sangat gembira, matanya menyapu Yun Xiao dan Yunyang saat dia berkata, Si Yulun, aku harus merepotkanmu untuk membantuku. Ekspresi rumit melintas di wajah si Yulun, jika Anda mendapatkan jiwa kedua orang ini, kekuatannya mungkin akan melampaui miliknya, namun, dia tidak bisa menunjukkan keengganannya di depan Master Sekte saat ini, belum lagi kamu terlibat dalam Infernal Affairs dan memainkannya di permainan mereka sendiri. Dia telah memberikan kontribusi besar untuk operasi ini, jika mereka berhasil menghancurkan segudang lembah bintang kali ini, pujiannya akan meluap. Jangan khawatir, dengan saya di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri, si Yulun menjawab dengan samar. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sayangnya. Dunia ini benar-benar seperti permainan catur, Tuan Tian Xingzi, Anda baru saja melukai saya tidak menyangka bahwa kita akan berbagi nasib yang sama begitu cepat. Siapa yang berada di perahu yang sama denganmu? Tian Xingzi berkata dengan jijik, kamu hanya penguasa bela diri bintang 9, apa hak yang Anda miliki untuk berbagi nasib saya? Mereka hanya umpan meriam. Itu menyakitkan, kata Yun Xiao dengan cemberut, yang lemah tidak memiliki hak asasi manusia, dan mereka didiskriminasi kemanapun mereka pergi. Karena kamu mengakui bahwa kamu lemah, kamu harus menerima nasibmu. Mata Yumi bersinar dengan keserakahan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang bendera pemakan jiwa, yang menyapu ke arah Yun Xiao dan Yun Xiao, mencoba melahap jiwa mereka. Selain itu, dia telah melihat sang jenderal melukai kedua pria itu dengan matanya sendiri, dan tidak mungkin bagi mereka untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, meskipun tidak ada tanda-tanda cedera Yun Xiao. Wajah Chen Yuyu tidak sedap dipandang,
dan luka dalamnya semuanya terlihat jelas. Spanduk pemakan jiwa menyebar di udara, dan aura menyeramkan dan menakutkan bergegas ke arah mereka berdua. Dalam sekejap, dunia berubah, dan menjadi lautan neraka dengan hantu yang berkeliaran di mana-mana. Jantung Chen Yuyu berdetak kencang, dia sangat terkejut, setiap prajurit akan memiliki ketakutan alami terhadap teknik Sekte Soul Devourer, kecuali mereka yang ada di segudang Star Valley. Kekekeke, jiwa-jiwa pengembara semua tertawa aneh dan terbang mengelilingi mereka berdua, terus-menerus melahap kaisar Qi mereka. Jiwa utama emas berdiri tidak jauh, matanya bersinar dan meneteskan air liur. Tertawa adikmu, sial. Yun Xiao mengutuk saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, mata surgawi primordial di antara alisnya terbuka, dan nyala api yang mengamuk keluar. Kemudian, dia membentuk lingkaran dengan tangannya, dan angin kencang naik dengan suara siulan samar. Kincir yang bagus. Di bawah rotasi angin astral, nyala api meledak dan langsung membakar seluruh gua, mengubahnya menjadi lautan api. Petik 2. Jiwa-jiwa pengembara terus berteriak dan berubah menjadi abu di bawah api, memusnahkan dunia selamanya. Bahkan jiwa utama emas berteriak dengan ekspresi sedih, ia melompat-lompat di dalam api, ingin bergegas masuk dan menggigit, tetapi tidak berani. Semua orang terkejut saat mereka merasakan kekuatan api yang membara, tampaknya memiliki sifat spiritual yang sangat kuat karena terus membakar energi esensi pelindung mereka. Api sejati Phoenix Surgawi. Huang Fubi mengerutkan kening. Wajah Yumi menjadi pucat, kematian sejumlah besar jiwa pengembara dan ketidaknyamanan jiwa-jiwa emas memberinya tekanan besar, keringat dingin keluar dari dahinya saat dia buru-buru berkata, Tuan Si Yulun, para tetua. Beberapa tetua hendak mengambil tindakan ketika Si Yulun berkata, jangan panik, api ilahi orang ini luar biasa, perhatikan baik-baik sebelum Anda bertindak. Jiwa emasku akan mendapat masalah jika aku bisa melihatnya dengan jelas. Kata Yumi dengan marah. Si Yulun mengerutkan kening, Tuan Yumi, rencanakan sebelum Anda bertindak, semakin banyak Anda merencanakan, semakin banyak Anda menang, ini semua adalah cara untuk menghadapi musuh. Yun Xiao membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan palu hitam jatuh ke tangannya, lalu dia membuangnya dengan petir dalam jumlah besar. Ledakan. Petir langsung menembus jiwa utama emas dan meledak seketika, naga petir yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah dinding gua. Puff! Yumi memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang oleh serangan balik, wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia tiba-tiba menua lebih dari 10 tahun. Si Yulun sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kesombongan, dia berpura-pura marah dan berkata, beraninya kamu menyakiti orang-orang sekte pemakan jiwaku. Anda sedang mencari kematian. Mengaung. Raungan binatang buas meledak dari tubuhnya seolah-olah dia terinfeksi. Tiga tetua dari sekte pemakan jiwa di belakangnya juga berubah menjadi iblis pada saat yang sama, dan ki iblis yang kuat menyebar. Ledakan. Tubuh Si Yulun melintas di lautan api dan muncul di depan Yun Xiao, melemparkan pukulan ke arahnya. Dengan cibiran di wajahnya, Yun Xiao mengubah palu surgawi menjadi pedang dingin dan menusukkannya ke tiup angin. Cahaya pedang tajam menembus kekuatan tinju dengan suara "Ci". Seluruh tubuh Si Yulun bergetar, dia merasakan sensasi sedingin es dari tinjunya dan rasa bahaya ekstrim mengalir di hatinya. Paku tulang. Dia tiba-tiba berteriak, dan tulang putih muncul dari tinjunya dengan suara "Kakak", seperti pisau tajam. Ledakan. Alis Yun Xiao berkerut saat dia menemukan bahwa itu dia tidak bisa memotong taji tulang dengan pedangnya. Taji tulang Si Yulun berbalik dan memblokir pedangnya, pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan dengan tangan kirinya dan berteriak, mati. Tidak banyak orang yang berani mengatakan, mati, kepadaku di dunia ini. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia melemparkan segel mantra pada pedang, dengan dentang, cahaya pedang tak terbatas meledak, dan rune pedang memenuhi langit, membentuk penghalang pedang di sekelilingnya. Bahaya. Ekspresi Huang Fubi sedikit berubah saat dia berteriak. Dia tidak bergerak, Wan Xingzi juga tidak bergerak, semua orang tahu bahwa begitu mereka bergerak, seluruh gua akan runtuh dan pertempuran gunung jiwa akan dihancurkan. Ledakan. Dua paku tulang Si Yulun patah, dan pedang akan berputar-putar di depan Yun Xiao sebelum menyebar dan menuju ke kepalan tangan kiri. Ledakan. Dengan ledakan keras, Si Yulun dikirim terbang kembali dengan jeritan yang mengental darah, tinjunya berantakan berdarah. Jangan ceroboh.
Huang Fubi berkata, jangan lupa bahwa jiwa di tubuh ini adalah penguasa bela diri ketiga, pendekar pedang nomor 1 di dunia, Gu Fei yang pemecah tentara. Tubuh Wan Xingzi bergerak sedikit, dia tampaknya terpengaruh oleh kata-kata ini dan mau tidak mau lebih memperhatikan pertempuran. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, Yun Xiao mencabut pedang dinginnya dan melangkah maju. Bersambung.